Kayu tidak pernah berhenti untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk bahan baku kertas, pensil, sumpit, kayu lapis, triplek, mebel, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Kebutuhan yang terus meningkat itu bertolak belakang dengan kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh PBB, dunia, dan juga pemerintah. Pohon merupakan paru-paru dunia yang berfungsi sebagai pencegah global warming yang memanaskan suhu bumi sehingga es di kutub bisa mencair dan laut bisa menghilangkan daratan bumi, mencegah banjir, tanah longsor, menghasilkan oksigen dan juga menyerap CO2. Oleh karena itu, PBB dan pemerintah saat ini melarang penggunaan kayu yang berasal dari hutan alam. Pak Presiden sudah mencanangkan pada 3 tahun yang lalu bahwa Indonesia akan menurunkan emisinya oleh kemampuan kita sendiri sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020. Bahkan bisa 41% kalau dengan dukungan dunia internasional. Yang pertama, melalui Kementerian Kehutanan, tadi itu program kita stop penebangan. Izin-izin baru tebang pohon, stop dulu ini. Kedua, lahan gambut berapapun dalamnya, stop. Tidak boleh lagi kita konversi. Tidak boleh lagi kita alih fungsikan. Karena gambut ini akan memberikan emisi yang tinggi. Yang kedua, melakukan penanaman, ya, mitigasi dan adaptasi, penanaman besar-besaran. Alhamdulillah sekarang publik kita, stakeholder yang lain, budaya menanam sudah mendapat sambutan luar biasa. Yang berikutnya, kita mengembangkan industri kayu tetap harus dikembangkan karena butuh kita. Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman. Jadi kalau dulu menebang dulu untuk industri, sekarang tidak. Industri harus menanam tahu. Dalam hukum ekonomi, jika kebutuhan meningkat sedangkan suplai semakin sulit dan berkurang, maka menyebabkan harga kayu semakin tinggi. Apalagi untuk mendapatkan 1 meter kubik kayu membutuhkan waktu paling tidak 5 tahun. Sedangkan untuk menghabiskan 1 meter kubik kayu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam jika diproses di pabrik kayu. Kondisi seperti inilah yang membuat berinvestasi di bidang kayu sangat menguntungkan, karena kebutuhan terus meningkat, sedangkan suplai atau sumber daya semakin terbatas. Kita bisa memulai dengan modal 3,85 juta rupiah. Dengan modal 3,85 juta rupiah ini, maka Anda bisa menjadi miliarder nantinya. Mari kita perhatikan bagaimana ilustrasi berikut ini. Sekarang 3,85 juta rupiah kita belikan bibit pohon jabon sebanyak 12 pohon. 5 tahun ke depan yang 12 pohon tadi panen pertama. Pembahagiannya adalah 70% untuk pemilik modal, 20% untuk pemilik lahan, 10% untuk perusahaan. Dalam hal ini pemilik modal memperoleh 8,4 juta rupiah. Seluruhnya kita belikan pohon, maka kita akan memperoleh 27 pohon jabon. Di tahun ke-10, pohon yang 27 adalah panen pertama. Pembagiannya tetap sama, 70% untuk pemilik modal, 20% untuk pemilik lahan, dan 10% untuk perusahaan. Dalam hal ini kita memperoleh sebesar 18,9 juta rupiah. Namun Anda harus ingat 12 pohon yang pertama itu adalah panen kedua. Untuk pemilik modal besarnya adalah 50%. Dalam hal ini 6 juta rupiah. Jadi jumlah keseluruhannya pada tahun ke-10 adalah 24,9 juta rupiah. Dan seluruhnya kita beli pohon, maka sekarang kita akan menanam pohon lagi sebanyak 123 pohon. Tahun ke-15, maka kita panen yang 123 pohon itu untuk panen pertama. Kita akan memperoleh hasil 70%, dalam hal ini sama perhitungannya dengan sebelumnya. Kita akan memperoleh sebesar 86,1 juta. Sementara yang 27 pohon itu sudah panen kedua. Dalam hal ini kita memperoleh 13,5 juta. Jadi jumlah yang kita terima di tahun ke-15 adalah 99,6 juta. Ini dibelikan pohon seluruhnya.
sebesar 565 pohon. Di tahun ke-20 yang 565 pohon panen pertama, hasilnya sebesar 395,5 juta rupiah. Sementara pohon yang 123 untuk panen kedua, jumlahnya 61,5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya menjadi 457 juta rupiah. Dan seluruhnya kita belikan pohon yang jumlahnya 2.846 pohon. Di tahun ke-25 yang 2.846 pohon panen pertama kita memperoleh 1,9 M, sementara yang 565 pohon panen kedua kita memperoleh 282,4 juta rupiah. Jumlahnya menjadi 2,2 miliar rupiah. Dan masih ada panen kedua untuk yang 2.846 pohon yang nilainya nanti adalah 1,4 miliar rupiah. Jadi jumlah totalnya di tahun ke-30 adalah 3,6 miliar rupiah.